Mit, 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 mit. Halo, ya Allah, Pinky Maharani, apa kabarmu? Masih gemoy ya, sama dengan ibu gemoy ya. Nah, sehat semua. Oh, di Karang apa di Karang? Oh iya. Oke, apa yang bisa bantu? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu yang perkenalkan diri ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati. Saya guru SMPN Negeri 3 Bukit Kemuning. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, itu kenalannya. Ibu ngajar itu kalau untuk bahasa Indonesia ya, ngajar bahasa Indonesia itu ini 2010 ya. 2014 tahun, 10 tahun. 10 tahun itu ngajar bahasa Indonesia. Sebelum itu Ibu yang berkesan gitu. Yang berkesan menurut Ibu apa ya? Ketika anak itu kita belajar berproses belajar dari apa yang materi, kemudian mereka bisa menerima apa yang kita sampaikan, kemudian ketika dia mengerjakan hafal atau dia ulangan dan hasilnya baik, itu satu kebanggaan. Terus misalnya ada beberapa anak yang dia kesulitan misalnya dalam menulis apa kita ajari, ini bisa lebih baik lagi. Ada juga anak-anak yang kalau di SMP kan karena pilihan dari SD itu ada yang masih bacaan masih ninja gitu ya, masih ini diajari, dikasih motivasi, kemudian dia bisa berubah yang lebih baik, dia bisa lebih baik dari sebelumnya, itu satu kebanggaan untuk kebanggaan. Permasalahan yang dihadapi permasalahan yang pertama itu yaitu tadi ya, karena kan ketika mengajar itu kan masih ada pengaruh bahasa daerah kalau di khususnya di Bukit Kemuning. Jadi anak-anak itu di kelas kadang masih banyak yang menggunakan bahasa daerah. Jadi ketika itu masih keluar gitu bahasa-bahasa daerah itu. Nah, untuk menyampaikan ke anak itu supaya berubah dia bisa menggunakan bahasa Indonesia itu ya kadang masih merupakan satu tantangan gitu kan untuk kita yang berada di daerah. Kemudian lagi permasalahan di kelas ya kadang anak-anak yang kurang fokus ketika belajar, ketika dia dikasih tugas dia nggak mau mengerjakan tugas. Nah, untuk membantu ya kita sangat apa ya harus sangat berusaha gitu. Dari anak itu kan mereka suka main, kemudian kalau misalnya
kita kasih motivasi, ayo nak nulis, kerjakan ini, atau kamu seperti ini. Nah ternyata mereka masih belum bisa gitu, masih banyak main. Yang masalahnya apa ya, lebih ke media gitu ya, peralatan untuk menunjang belajar kan kalau di sekolah. Kan, apalagi seperti sekarang, mungkin kita mau belajar, mau pakai aplikasi, kemudian kita mau menerapkan memakai teknologi ya. Nah di situ kan terbatas. Ya, jadi karena terbatas tadi, akhirnya ya belajar tadi masih kurang maksimal gitu. Kita pengennya pakai media ini, kita seperti ini, tapi terkendala itu nggak ada. Itu untuk sementara itu kayaknya ya. Beberapa masalah yang kerap kali ditemui di dalam kelas gitu. Yang bisa dilakukan ya kalau yang selama ini dilakukan ya, kalau yang anak-anak yang khususnya tadi ya, kalau anak-anak yang katakanlah belum bisa baca, yang pernah ibu terapkan ya, ibu koordinasi dengan orang tuanya, belajar lagi di rumah, apa namanya dilatih lagi di rumah. Kemudian kalau ibu sendiri, ibu pakai via seperti ini, seperti kita WA. Jadi anak itu ibu suruh baca gitu kan tadi, ibu nyimak, ibu simak gitu kan apa yang dia baca. Bahkan kalau ini sampai ibu tulis gitu, karena dia bacanya kan kadang terbalik-terbalik. Jadi ketika dia yang tadi, oh ternyata yang dibacanya ini, gitu. Misalnya nama dia tadi baca mana, gitu. Oh ternyata dia tadi oh nama. Gitu. Itu kalau yang untuk anak bermasalah yang untuk membaca tadi. Terus juga anak-anak yang tadi apa namanya masih kurang fokus, kurang perhatian tadi, ya itu kadang kondisinya itu tadi pendekatannya, ayo nak beri motivasi, ayo nak kamu bisa tulis, pokoknya kamu harus bisa nulis ini. Kalau memang berulang kali dia sudah nggak mau, nanti ke kelasnya kalau kami, wali kelasnya bu, anak itu bisa di ini, jadi kayak mana gitu nanti. Nah, akhirnya nanti dipanggil walinya, ada kerjasama juga dengan wali untuk memperingatkan bahwa anak tersebut seperti itu kondisinya di kelas. Terus kalau masalah yang media tadi, misalnya kalau kayak di sini kan pengen PowerPoint segala macam, nah mungkin alatnya tadi nggak ada, nah ini tadi ya menggunakan media lain, pakai kertas misalnya kan, menggunakan apa buku-buku paket ini aja gitu, jadi nggak terlalu mengandalkan yang memang nggak ada. Ya masih kurang memadai kalau untuk tempat kita itu kan memang untuk apa ya ruangan khusus yang untuk belajar misalnya, untuk itu kan memang belum ada yang menggunakan media seperti LCD dan yang lain itu. Ya kadang LCD juga karena misalnya satu ini habis waktunya untuk masang-masangnya aja di kelas ini kadang berebut, akhirnya ya disimpan di ini, ya akhirnya nggak pakai itu. Iya, bosan ya. Kadang ada anak-anak itu di saat belajar itu mereka gambar kerjaan dia. Padahal kita sedang menerap materi atau apa dia gambar yang apa. Nah itu yang kita lakukan pendekatan tadi. Kalau kayak ibu, wah kamu bagus nih gambarnya. Nanti kalau kita ada materi yang ini kamu gambar aja ya gitu ini nanti. Misalnya di dalam ini apa namanya teks deskripsi, deskripsi kadang nanti kamu gambar pemandangan ya. Kalau memang ini, nah, kamu yang deskripsi kamu bisa gambar pemandangan ya. Bisanya seperti itu untuk ini kan ke anak tadi supaya dia punya motivasi gitu mau belajar. Iya, iya,
Ya, ya kayak beberapa hari ini memang itu ya, kalau hanya membaca, kemudian baca teks tadi benar ya. Tapi ada anak itu kayak di bahasa Indonesia juga pernah disebutkan kata gitu, pakai teka-teki silang, menjodohkan itu kayaknya seru juga, suka juga anak-anak ketika yang dia ketemu yang seperti itu kan. Ada yang dia misalnya di dalam huruf kemudian cari di situ gitu yang berhubungan dengan apa, dengan teks apa gitu, dengan teks pidato cari kata-kata yang berhubungan dengan ini menggunakan yang apa teka-teki silang apa anaknya juga suka gitu seru mereka ya. Tapi kalau suruh baca, apalagi membaca apa suruh nyatet, waduh kayaknya udah nggak ini lagi anak. Jangankan itu ulangan pun anak-anak lihat soalnya sudah nyerah dulu. Pusing banyak benar katanya teksnya. Tapi mau nggak mau gimana ini. Lagi